Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Saya masih di Salatiga hari ini. Tadi pagi sudah selesai dengan konsekrasi gedung gereja, ada di sebelah situ. Nah, saya sedang berdiri, saya berada di beranda dari rumah Romo Juventius, gembala dari gereja Janda Suci Barbara di sini. Tadi ada tahbisan 2 orang Romo dan sudah selesai acaranya. Nah, ini ada gambar ikon daripada pendakian rohani. Saya akan melanjutkan acaranya yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya, baik itu melalui komentar dari YouTube saya maupun yang saudara kirim kepada Messenger ya, saudara kirim melalui Messenger. Nah, kali ini pertanyaan berasal dari akun AB namanya, dari komentar di bawah video saya. Begini pertanyaannya. Shalom Romo, saya Abi dari Jakarta. Mau bertanya tentang berkat-berkat yang spektakuler pada perjanjian lama. Jika hukum Taurat sudah digenapi saat kedatangan Yesus, sejak saat itu hukum berubah menjadi kasih. Bagaimana dengan berkat-berkat yang spektakuler yang Allah janjikan kepada nabi-nabinya? Sementara di satu sisi, Yesus mengajarkan kerajaan surga dan tidak ada menjanjikan berkat yang besar-besar saat ada di dunia. Soalnya tidak sedikit para pendeta mengutip ayat-ayat tentang berkat spektakuler itu. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Saudara AB mempertanyakan mengenai janji berkat-berkat yang spektakuler. Apakah yang saudara maksudkan adalah janji-janji berkat rohani atau janji berkat jasmani? Kalau yang jasmani ini yang saudara katakan sebagai spektakuler, ya tidak semuanya spektakuler loh janjinya. Ada janji yang ngerinya juga spektakuler. Bukan hanya berkat. Janji yang bersifat kutuk dan kutuknya spektakuler. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-28. Kita baca, pasal 28 itu dibagi 2. Janji berkat, dari ayat 1 sampai dengan ayat 14, itu yang mungkin saudara maksudkan dengan janji spektakuler. Tapi juga kutuk, dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-46. Nah, coba kita lihat. Ya, kalau kita lihat fokusnya hanya spektakuler saja, berarti kita membaca kitab suci hanya tebang pilih mana yang kita suka, itu yang kita ambil, yang enggak. Nah, dan juga kalau saudara merujuk para pendeta yang mengutip ayat-ayat spektakuler yang ada di dalam perjanjian lama, sebenarnya itu adalah pendeta dari cara aliran pemikir teologis tertentu, tidak semuanya pendeta begitu. Dan ini adalah dari aliran yang namanya aliran teologia kemakmuran. Yang di dalam teologia itu mereka percaya bahwa kalau percaya pada Yesus maka tidak mungkin bisa kekurangan, tidak mungkin bisa punya hutang, tidak mungkin, dan semuanya ada sukses. Teologinya memang teologi sukses, maka akan dicari ayat-ayat yang seperti itu. Ayat yang mendukung pengajaran seperti itu. Tapi coba kita perhatikan kalau dalam ayat Ulangan 28 ini. Kita baca ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terus? Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu.
Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang engkau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatan. Sebab engkau telah Ini juga spektakuler loh ya. Terkutuk ladangmu, terkutuk bakulmu, terkutuk tempat adonanmu, terkutuk buah kandunganmu, terkutuk hasil bumimu, terkutuk anak lembu sapimu, dan seterusnya. Jadi ini ya spektakuler, makanya jangan baca Alkitab, jangan hanya dicomot-comot mana yang disukai. Baca Alkitab harus secara utuh gitu loh. Karena Alkitab juga berbicara tentang adanya kutuk ini. Terus ayat yang 20. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara dan pengajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai kau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar lah. Mungkin waktu itu belum ada AIDS. Mungkin sekarang, wah Tuhan akan memberikan kamu AIDS gitu mungkin. Kalau zaman sekarang. Nah, kena HIV gitu kan. Waktu itu belum ada. Ini penyakit yang paling menyakitkan, kutuk yang paling spektakuler di zamannya. Teruskan. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah. Nah, kena penyakit itu semua. Mati semua. Terus? Kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Terus? Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk. Batuk kering, mungkin TBC. TBC kering, terus? Demam kepialu, Dengan kepialu, tidak tahu itu apa demam kepialu itu, yang bagaimana bentuknya. Terus? sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit jantung. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Ini enggak spektakuler ini. Tapi bukan berkat, kutuk. Jadi tidak bisa kita hanya tebang pilih ayat-ayat Alkitab yang menyukakan hati kita itu yang kita tonjol-tonjolkan, yang cocok dengan teologi kita itu yang kita kutip-kutip untuk mendukung teologi kita. Kita harus membaca Alkitab secara utuh. Alkitab tidak hanya mengajarkan tentang berkat, tapi juga Alkitab mengajarkan tentang kutuk bagi mereka yang meninggalkan Tuhan, bagi mereka yang tidak mencintai Tuhan. Kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-22, ayat 23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Artinya nggak ada hujan, kayak tembaga. Langit yang di atas akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Udah kering, tidak ada apa-apa, tidak bisa ditanam, tidak ada air. Apa tidak ngeri itu? Apa tidak spektakuler itu? Tapi spektakuler dalam hal kutuk. Terus Tuhan akan menurunkan hujan abu. nah, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, bukan hujan air. Sudah tanahnya kayak besi, langitnya kayak tembaga, yang turun hujan abu dan debu. Terus ke atas negerimu, dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu. Terus? Sampai engkau punah. Terus Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dan tidak ada yang mengganggunya. Terus ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir. Bara Mesir, penyakit, ya apa itu? Ya seperti bisul-bisul gitu ya. Terus? Dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan. Ya, dengan mengajar engkau dengan kegilaan, sakit jiwa, terus? Kebutaan. Dan kehilangan akal. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari,
seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu tidak diberikan kepada musuhmu, dengan tidak ada orang yang datang. Dan seterusnya sampai ayat 46. Jadi kalau kita melihat Alkitab harus adil. Jangan Alkitab dipaksa untuk disesuaikan dengan teologi kita. Jangan firman Tuhan ditundukkan kepada kemauan kita. Nah, kalau cara pikir kita salah dan tidak cocok dengan firman Tuhan, kita harus berani mengubah cara kita pikir kita ini. Bukan kitab suci yang kita paksa, kita tundukkan kepada kemauan kita. Ternyata Alkitab tidak hanya berbicara tentang berkat yang spektakuler, tetapi juga kutub yang tidak kalah spektakulernya. Nah, kalau begitu, coba baca lagi itu, saya agak lupa pertanyaannya. Shalom Romo, saya AB dari Jakarta. Mau bertanya tentang berkat-berkat yang spektakuler pada perjanjian lama. Nah, ternyata perjanjian lama juga ada kutuk-kutuk yang spektakuler tadi. Terus? Jika hukum Taurat sudah digenapi saat kedatangan Yesus, sejak saat itu hukum berubah menjadi kasih. Nah, ini jangan salah mengerti. Hukum Taurat digenapi bukan dalam arti hukum Taurat itu dihapus begitu, tidak. Yang digenapi apa? Yang diganti apa? Yang digenapi itu adalah hukum-hukum upacara, hukum-hukum ritual. Itu yang digenapi oleh Yesus. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 16, 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan seperti yang tertulis dalam Imamat 11. Terus? dan Minuman. atau mengenai hari raya, Bulan baru, ataupun hari Sabat. hari Sabat seperti yang tertulis dalam Imamat 23. Semuanya ini hanyalah Nah, bayangan. itu yang hanya bayangan. Dan Kristus menggenapi bayangan itu, sehingga bayangan itu menjadi satu realita. Ini yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat 17-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Ya, jadi digenapi bukan dihapus. Digenapi dalam arti tadinya bayang-bayang dijadikan realita. Maka kita baca dalam Kolose pasal 2 tadi, sekarang ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan. Nah, semuanya itu, yang ritual-ritual itu, hanyalah bayangan, terus? Dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya Kristus, maka Kristus mengatakan, aku menggenapi, dalam arti mewujudkan apa yang tadinya berwujud bayangan. Terus? Janganlah kamu biarkan kemenanganmu. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya adalah Kristus. Ya. Jadi banyak orang salah ngerti. Karena Kristus menggenapi, hukum Taurat dibuang. Enggak. Hukum Taurat itu digenapi dalam Yesus Kristus. Nah, mengenai hukum moral, apakah hukum Taurat diganti dengan hukum kasih? Tidak, sebenarnya Kristus tidak menggantikan. Kristus menegaskan makna terdalam dari moral yang diajarkan Taurat juga. Coba kita baca di dalam Matius pasal 22, ayat yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam,
Berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan." Perhatikan, yang ditanyakan orang ini adalah hukum mana yang paling terutama dalam hukum Taurat. Dan Yesus menjawab hukum kasih. Jadi hukum kasih tidak menghapuskan hukum Taurat. Hukum kasih itu juga ada di dalam Taurat dan diambil dari Taurat, ditegaskan kembali oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan ayat 37, Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama. ya oke. Dan itu diambil dari Ulangan 6 ayat 5 dari hukum Taurat juga. Kata-kata kasihlah ini terus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap. Iya toh, dari Taurat kan? Yesus tidak menggantikan. Yesus menekankan bagian-bagian hukum Taurat yang oleh orang banyak dilupakan, lebih mementingkan bentuk-bentuk ritual daripada inti daripada hukum itu sendiri yang adalah kasih, dan itu juga berasal dari dalam Taurat. Teruskan ayat yang ke-38. Itulah hukum yang terutama Kasih tadi, yang dari Taurat tadi, hukum yang terutama terus. dan yang pertama. Terus, Dan kedua, dan hukum yang kedua hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu. kasihlah sesamamu itu juga dari Taurat, karena pertanyaannya adalah hukum yang mana yang terutama di dalam Taurat, dan itu diambil dari Imamat. Imamat 19 ayat 8. Imamat 19 ayat 18. Tolong bacakan. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu dari Taurat juga. Coba kita baca ayat 38 dari Matius 22 tadi. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Nah, itu dari Taurat. Oleh karena itu kembali kepada Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 tadi. Kita baca. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk. Nah, ini banyak orang polemikus Muslim mengatakan Yesus datang tidak meniadakan Taurat tapi mengenapi, berarti orang Kristen yang tidak menjalankan perintah Yesus. Karena Yesus menggenapi Taurat, Yesus sunat katanya gitu. Yesus tidak makan babi katanya begitu. Berarti Yesus dalam pemikiran orang-orang ini menggenapi artinya menjalankan sama seperti yang dijalankan orang Yahudi. Padahal kalau kita lihat dalam konteks apa menggenapi itu? Ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua. Jadi hukum Taurat itu tidak pernah bisa dihilangkan menurut ajaran Yesus. Hukum Taurat itu tidak pernah digantikan oleh hukum kasih, sebab hukum kasih itu sendiri adalah hukumnya dari dalam Taurat. Bagaimana menggantikan Taurat? Terus Sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan. berarti kalau begitu Taurat itu hukum yang tidak bisa digantikan, tidak bisa diubah. Yesus tidak menggantikan, tapi Yesus memberikan makna yang lebih dalam, yang banyak dilupakan orang dari dalam Taurat itu sendiri. Contohnya apa? Makanya dikatakan 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba bayangkan, orang Farisi dan ahli Taurat itu sangat ketat di dalam mengikuti hukum ritualnya dari Taurat.
Tidak ada orang yang akan kelihatan sefanatik orang Farisi dan orang ahli Taurat dalam hal menjalankan ritual. Tapi Yesus mengatakan ada sesuatu yang lebih daripada menjalankan ritual seperti itu. Ketika Yesus mengatakan dia menggenapinya, bukan menggenapi hukum ritualnya. Maka dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaan itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan ahli orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, yang melebihi dari orang Farisi ini apa? Hukum Taurat yang harus digenapi itu, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu bunyinya hukum Taurat. Jadi kalau menurut hukum Taurat, asal kamu tidak membunuh, kamu tidak bersalah. Tetapi Yesus mengajar lebih dalam dari itu. Bukan yang sekedar tangannya membawa belati membunuh orang, tetapi motivasi yang membuat orang itu membunuh orang itu juga sudah merupakan awal dari pembunuhan. Maka dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Itu menurut hukum Taurat yang ditafsirkan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi, nah ini kontrasnya ajaran Yesus dengan orang Farisi ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, ternyata marah itu sumbernya pembunuhan. Jadi sebelum tangannya membunuh orang dengan belati, kemarahan di dalam itu harus disingkirkan. Itu yang harus dilawan. Ini maksudnya menggenapi itu. Bukan lalu diselewengkan, Yesus sunat ini dan itu, Yesus tidak makan babi. Ya itu sama dengan orang Farisi dong kalau gitu, kalau itu kebenarannya. Ini lebih menekankan kepada sikap batin yang dalam. Maka dikatakan, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, kalau orang itu marah, maka mengadan benci, akan timbul kata-kata, siapa yang berkata kepada saudara yang kafir, raka, itu kalau bahasa aslinya, mengejek itu. Jadi kalau sudah benci kan orang bisa menjelekkan orang. Dan sekarang muncul orang sudah tahun 80-an tidak ada orang itu mengatakan, oh kafir itu enggak. Ya kalau dulu bilang ya non muslim itu. Sekarang enggak terang-terangan, enggak peduli orang itu akan sakit hati atau tidak. Nah itu keluar dari kebencian. Karena kebencian kepada kekristenan. Maka kata-kata yang demikian ini udah muncul, dan ini menurut Yesus salah. Ini menurut Yesus tidak beda dengan ajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Ini tidak lebih tinggi daripada yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat. Maka dikatakan, barang siapa mengatakan berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan barang siapa yang berkata jahil, artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Berarti kalau itu, sebelum membunuh dengan tangan, membunuh dengan hati dalam wujud membenci, membunuh dengan mulut dalam wujud mencaci maki, menjelek-jelekan, itu dulu harus dilawan. Dan inilah artinya Yesus menggenapi makna dari hukum Taurat itu secara sungguh-sungguh. Demikian juga kita membacakan lagi ayat yang kedua-tiga. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan jadi persembahanmu. jangan ada permusuhan dulu sebelum terjadi pembunuhan. Bunuh permusuhan di hatimu itu dulu sebelum terjadi pembunuhan itu. Inilah artinya dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi, menerapkan secara mendalam makna dari Taurat itu. Teruskan. Coba kita baca ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Itu dari Taurat kan? Jangan berzina. Terus asal orang itu tidak
tidak diketahui orang melakukan perzinahan, tidak ada yang menyeret dia untuk masuk ke pengadilan. Menurut hukum Taurat itu. Tapi kata Yesus apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Perzinahan dimulai dengan pikiran kotor. Perzinahan dimulai dengan pandangan penuh hawa nafsu terhadap orang lawan jenis atau sesama jenis, sama aja. Kalau sudah ada pandangan penuh nafsu, itu sumber perzinahan, dan di dalam ajaran Injil ini sudah termasuk kategori permulaan melakukan zina. Zina di dalam hati. Inilah yang dimaksud. Jadi bukannya Taurat itu diubah, Taurat itu ditegaskan maknanya, digarisbawahi motivasinya, dan bagi orang Kristen bukan hanya sekedar hukum yang di luar, tetapi mulai dari dalam harus dikoreksi. Ya, jadi tidak ada dalam Alkitab hukum Taurat digantikan hukum kasih. Hukum kasih adalah menggarisbawahi, mengajarkan kepada kita untuk memahami arti Taurat secara benar. Nah, kembali sekarang kepada berkat yang spektakuler. Saudara sudah lihat bahwa ternyata berkat spektakuler itu tidak berdiri sendiri. Ada juga kutuk yang spektakuler. Dan mengapa kalau dalam Perjanjian Lama ditekankan tentang berkat-berkat itu? Ingat, bangsa Israel tadinya tidak punya negara. Bangsa yang dijajah. Lalu dituntun oleh Musa keluar dari Mesir. Dijanjikan akan diberi tanah, tentunya supaya membuat mereka tidak ketakutan, nanti kalau saya di tanah sana bagaimana hidup saya. Maka Allah menjanjikan yang menurut saudara katakan janji spektakuler tadi. Tapi janji-janji itu berlaku hanya bagi orang yang taat kepada Allah, berlaku bagi orang yang mencintai Allah, berlaku bagi orang yang mengikuti hukum-hukumnya Allah. Dan ketika itu tidak dijalankan, yang ditimpa adalah kutuk. Makanya bangsa Israel ketika memberontak terhadap Allah, menyembah berhala, melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, dihukum dengan jalan apa? Negaranya diserbu orang Filistin, negaranya diserbu orang Babylon, negaranya diserbu, dan seterusnya. Dan bangsa Israel pun dibuang dalam pembuangan. Apa itu berkat spektakuler? Kan enggak. Makanya teologi kemakmuran itu teologi yang membahayakan. Karena memberikan janji palsu pada orang. Jadi ada mengatakan kalau percaya Yesus kamu mesti menjadi kaya. Enggak, menjadi kaya itu bukan dengan percaya Yesus. Menjadi kaya itu bekerja dengan tangan sendiri. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Iya toh? Jadi menurut ayat ini, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya kita bisa makan, kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak jikalau kita bekerja keras. Kita mengetahui bagaimana cara kita mengatur hidup kita, mengatur keuangan kita. Bukan hanya dengan pergi ke gereja, menjadi anggota gereja, lalu jadi kaya, lalu dengan dalam nama Yesus utangnya diusir kalau pergi semua, ya nggak bisa lah. Makanya dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang yang mencuri, janganlah mencuri lagi. Bisa saja mencuri ayam. Bisa saja mencuri uang negara. Bisa saja mencuri milik rakyat. Itu mencuri semua, kategori mencuri semua. Nah, Alkitab mengatakan jangan itu caranya untuk jadi kaya. Karena orang yang memiliki kekayaan, hanya kekayaan yang didambakan. Maka dikatakan 1 Timotius pasal 6.
pasal 6 ayatnya 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Ya, harus ada rasa cukup. Tapi jangan yang sekedar ada janji. Kalau kamu percaya Yesus, kamu pergi gereja, kamu jadi Kristen, kamu jadi kaya. Tidak ada janji seperti itu. Orang Israel pun tidak begitu. Berkat spektakuler itu tidak diberikan asal mereka jadi Israel. Ada syaratnya untuk taat, syaratnya untuk tidak hidup dalam keadaan tidak bermoral, dan lain-lain tadi. Kalau sebaliknya yang dilakukan, maka kutuk yang spektakuler juga diberikan. Maka dikatakan dalam ayat ini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Terus ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa Ya apa-apa kalau kita keluar. lahir dari ke dunia kan tidak bawa apa-apa, tidak ada selembar benang pun yang menempel pada tubuh kita waktu lahir. Kalau mati agak lebih kaya ya. Paling tidak ada kain untuk membungkus, atau ada peti untuk mengubur. Terus, Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. nah asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yang penting kita bisa makan, kita bisa punya rumah, ya kita bisa hidup layak, kita bisa menyekolahkan anak. Itu sudah cukup. Rasa ini yang membawa kebahagiaan. Ya, terus? Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Terjatuh ke dalam pencobaan. Contohnya apa? Jadi pencuri tadi, pencuri uang rakyat, pencuri uang negara, pencuri macam-macam, jadi penipu, menipu temannya dan macam-macam. Terus Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. iya toh, berbagai jerat ke dalam hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. itulah bahayanya teologi kemakmuran ini, karena mengajar orang jadi serakah. Dan ketika serakah, dia rela melakukan apa saja untuk mencelakai temannya, entah menipu, entah apa. Nah, Alkitab mengajar kita supaya hati kita itu jujur, bisa puas dengan apa yang diberikan pada Tuhan, tidak menginginkan yang tidak-tidak. Terus? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, bukan uang ya, akar segala kejahatan itu bukan uang. Uang itu netral, bukan kertas ada gambarnya, titik. Tapi gambaran kita tentang apa yang bisa dilakukan uang di dalam hati kita, itu yang menimbulkan macam-macam kejahatan. Kalau aku dapat uang sekian, jumlahnya sekian, aku dapat gini, dapat gitu. Nah itu akhirnya timbul keserakan, timbul keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang haram yang seharusnya tidak kita lakukan. Makanya dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi perampok, jadi penipu, jadi koruptor, jadi macam-macam. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka, yaitu efeknya itu kalau dia gagal. Jadi koruptor kalau ketahuan ya ditangkap dan dimiskinkan oleh negara, ya akhirnya membawa berbagai-bagai duka. Jadi saudara kalau melihat Alkitab, jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Dan saya ingatkan, teologi kemakmuran itu dari kacamata ortodoks itu teologi sesat. Karena menuntut manusia bukan untuk mencintai Allah, untuk menjadi orang dermawan, untuk menjadi orang yang rela berbagi pada orang, tapi menjadi orang serakah yang menginginkan segala sesuatu dengan cara apapun. Dengan alasan, saya sudah beragama Kristen. Menjadi kaya dan tidak itu tergantung usaha kita dan tergantung berkat Tuhan untuk kita. Dan di dalam Alkitab tidak ada janji yang bersifat mutlak, ada berkat spektakuler, karena dalam Alkitab juga ada kutuk spektakuler. Saya kira itu saudara AB, saya tidak tahu saudara namanya siapa. Kiranya ini membawa perenungan lebih dalam tentang teologi-teologi semacam itu, supaya kita kembali kepada tujuan kita percaya Kristus yang sebenarnya, yaitu pengudusan batin.
hati yang penuh dengan keserakahan itu timbul kenajisan. Padahal kita hidup Kristen adalah diperintahkan untuk mencapai kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Kita baca Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, keserakahan termasuk kenajisan yang bertentangan dengan kekudusan. Coba kita baca di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, Nah, keinginan untuk menjadi kaya, keinginan untuk semuanya benda-benda jasmani diberikan pada kita ya. Berapa sih orang kaya di dunia ini? Yang betul-betul kaya? Tidak banyak kan? Paling berapa? Dari 270 juta manusia Indonesia itu yang betul-betul kaya, yang bisa didaftarkan dalam majalah Forbes, itu berapa? Tidak banyak. Jadi hiduplah normal-normal saja. Yang penting cukup. Bisa makan, bisa minum, bisa membeli baju untuk diri kita sendiri, bisa menyekolahkan anak-anak, bisa punya tempat tinggal. Udah itu cukup. Sebab kita kaya pun, kalau kita mati, tidak akan satu pun yang kita bawa. Tidak ada satu pun yang kita bawa. Ya. Dan itu kemarin saya baru baca tadi di TikTok. Ada orang perempuan kaya di Tiongkok sana. Ketika mati, hartanya dipersembahkan, diwariskan ke siapa? Bukan anak-anaknya, pada kucing sama anjingnya. Jadi diwariskan pada kucing dan anjing. Ya mungkin tidak punya hubungan baik dengan anak-anaknya. Jadi kalau gitu, tidak ada kekayaan spektakuler mutlak yang membuat kita bahagia. Yang penting kata Alkitab, yang penting apa tadi kita dalam 1 Timotius 6 tadi? Apa yang penting? Ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Di sini hati kita tidak akan serakah. Keserakahan itu salah satu bentuk kenajisan. Dan kalau itu kenajisan, berarti bertentangan dengan pengejaran kekudusan. Dan kalau kita tidak kudus, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Apalagi menyatu dengan Tuhan, melihat saja tidak bisa. Karena hati itu najis. Coba baca lagi itu dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 28 itu. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal jahat ini, ternyata keserakahan itu jahat loh ya. Semua hal-hal yang jahat itu timbul dari hati orang dan menajiskan orang. Dan kalau kita najis, kita tidak bisa melihat Tuhan. Jadi saudara, menjadi Kristen itu bukan untuk menjadi kaya. Menjadi Kristen tujuannya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan untuk mencapai kekudusan. Diberi kaya pun, kata Alkitab, coba dalam Matius Efesus 4 ayat 28 tadi, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Itu kan untuk jadi kaya harus bekerja keras terus dan melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jangan menipu. Terus supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, jadi kalau kita kaya pun tujuannya bukan hanya untuk memanja hawa nafsu kita sendiri, tetapi untuk memberi kesempatan kepada kita kemampuan untuk berderma pada orang, kemampuan untuk dapat menolong orang yang dalam kekurangan, bukan untuk keserakahan kita sendiri. Ini ajaran kitab suci. Jadi jangan dilihat hanya dari sisi
berkat spiritual, spektakuler, sebab juga ada kutuk spektakuler yang telah kita baca tadi. Saya kira itulah saudara AB yang dapat saya jawab. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.